teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang kembali di film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente padewan? Sehat? Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film berjudul God of Trident yang Jian. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan. Karena film Adrenalin dimulai. 据仙界探知，惊风雪月，斩右手救苍生。大姐姐好厉害！ Alkisah di suatu desa terpencil yang Jian atau Dewa Erlang yang masih muda hidup dengan sengsara. Di sana dia sering dibully oleh anak-anak sebayanya karena dianggap seperti siluman. Tetapi saat salah satu anak melempar batu dan mengenai mata ketiganya, situasi buruk pun tiba-tiba terjadi. Bersamaan dengan amukan yang Jian, datanglah bola api yang memporak-porandakan desa, dan juga pasukan hitam serta naga, yang entah datangnya dari mana. Naga tersebut kemudian mengejar Yang Jian dan adiknya, sehingga ibu Yang Jian pun harus turun tangan. Setelah terkena serangan telak dari ibu Yang Jian, naga itu berubah menjadi seorang wanita. Ibu Yang Jian juga mengalahkan para prajurit musuh hanya dengan sekali serangan. Setelah semua itu, tiba-tiba dari balik kobaran api muncullah seseorang yang mengetahui bahwa ibu Yang Jian telah menyegel kekuatan dewa perang dalam diri Yang Jian. Karena orang itu menginginkan kekuatan tersebut, maka ibu Yang Jian pun langsung bertindak. Namun sayangnya dalam pertempuran itu, ibu Yang Jian akhirnya bisa dikalahkan. Orang itu lalu mencoba mengambil kekuatan Yang Jian. Melihat anaknya kesakitan, ibu Yang Jian pun mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Yang Jian. Bertahun-tahun setelah peristiwa mengerikan itu, ada seorang gadis yang bekerja sebagai pendongeng jalanan. Saat dia menceritakan kisah para dewa, tiba-tiba saja datang segerombolan orang yang mencari seseorang bernama Fulang. Fulang ini ceritanya telah membawa kekasih orang kabur, yang mana dia ini sangat cantik sekali, Wan. Menurut Fulang, dia tak membawa lari wanita itu, karena wanita itu sendiri yang memilih bersama dengannya. Karena tak menemukan titik terang, akhirnya keributan pun terjadi. Para pemuda kampung yang tak tahan dengan gerudukan masa kampung sebelah lalu meminta tolong kepada Yang Jian. Namun Yang Jian hanya diam saja mendengarnya. Pada saat itu adik Yang Jian terkena lemparan batu. Dan akhirnya Yang Jian pun memutuskan untuk turun tangan. Setelah dikalahkan Yang Jian, para pemuda desa sebelah yang dipimpin oleh Udin mencari-cari pedang langit untuk mengimbangi kekuatan Yang Jian. Karena mereka tahu jika Yang Jian ini adalah seseorang yang mempunyai kekuatan langit.
Ketiga pemuda itu lalu tak sengaja terperosok ke dalam lubang, yang di sana terkubur kekuatan aneh. Makhluk misterius itu lalu menyerap dua anak buah Udin, dan jadilah dia berbentuk tapi tak sempurna. Ternyata orang tersebut adalah atasan dari wanita naga yang menyerang kampung Yang Jian dahulu kala. Atasan si wanita naga yang bernama Lu Shao itu lalu menyuruh si wanita untuk mencari keberadaan Yang Jian.尊上，你先去给我找到云华之子。别杀我！别杀我！让我做什么都行啊！ Malam harinya, Yang Jian sedang berpesta atas keberhasilannya mengusir pemuda kampung sebelah. Namun, dalam momen itu, tiba-tiba saja datanglah warga kampung sebelah dengan aura yang sangat dingin. Ternyata kedatangan mereka adalah karena ingin bergabung dengan kelompok Yang Jian dan Fulang. 留下！来，兄弟们，获救！获救！ Setelah terbangun dari mabuknya, Yang Jian lalu berjalan keluar dan tanpa sengaja bertemu dengan seorang gadis pendongeng yang mengaku bernama Lu Zibao atau biasa dipanggil Lulu. Lulu mengaku bahwa dia adalah murid dari Dewa Gio. Tujuan Lulu menemui Yang Jian adalah untuk membawanya bertemu sang guru. Bertahun-tahun silam, Ibu Yang Jian pernah turun ke dunia manusia dengan membawa kekuatan dewa perang untuk menghentikan kekuatan Lu Shao. Namun kini, kekuatan gaib dari Ibu Yang Jian telah melemah, dan dunia sekarang berada dalam bahaya. Karena itulah, Lulu ingin agar Yang Jian belajar mengendalikan kekuatan dewa perang, agar bisa menghentikan Lu Shao. Namun ternyata Yang Jian menolak permintaan Lulu dan kemudian pergi meninggalkannya sendiri. Setibanya di rumah, Yang Jian merenungi nasib hidupnya yang memiliki kekuatan dewa, namun ditinggalkan oleh ibundanya. Di tengah kesedihan itu, adik Yang Jian yang bernama Sule mencoba menenangkan sang kakak. Namun tiba-tiba terdengar suara auman naga yang mengguncang desa. Dan ternyata naga itu telah memporak-porandakan tempat tinggal mereka. Naga tersebut datang dengan niat untuk mencari Yang Jian. Mengetahui hal itu, Yang Jian pun berusaha memancing naga tersebut menjauh dari desa. Namun sayangnya, dia terkena lemparan batu yang membuat langkahnya terhenti. Pada saat itulah, wanita naga muncul dan mendekatinya. Tetapi sebelum sempat menyerang, wanita itu dihentikan oleh serangan Fulang. Akibat dari tindakannya itu, Fulang pun menjadi sasaran empuk dari amukan wanita naga tersebut. Di saat genting itu, tiba-tiba Lulu, si gadis origami, datang menyelamatkan Yang Jian. 杨姐，快走！ Lulu kemudian membawa Yang Jian kembali ke desa untuk menemui adiknya dan para warga. Tapi sayangnya, Fulang tidak bisa diselamatkan. Dan dari kepergian Fulang itu tentu meninggalkan duka yang sangat mendalam, terutama bagi kekasihnya dan para anak buah Fulang. Pada keesokan harinya, saat semua orang masih tertidur, Yang Jian diam-diam pergi bersama Lulu untuk berguru kepada Dewa Gio. Sementara itu, si wanita naga melapor bahwa dia gagal menangkap Yang Jian karena ada seseorang yang membantunya. Menyadari bahwa orang yang membantu Yang Jian adalah murid Dewa Gio, Lu Shao pun memerintahkan pasukan tambahan untuk turun tangan, yaitu Udin yang kini telah berubah menjadi iblis, untuk membantu wanita naga menangkap Yang Jian. Di sisi lain, Yang Jian tengah beristirahat di sebuah rumah kosong bersama Lulu. Yang Jian diikat dan dilakban mulutnya oleh Lulu supaya Yang Jian tak berbuat aneh-aneh kepadanya. Saat tengah malam, tiba-tiba Yang Jian dikejutkan oleh suara aneh
yang ternyata itu adalah seorang anak kecil yang dulu ikut di Istana Langit. Anak kecil ini kelaparan sehingga mencari makan dan bertemu Yang Jian. Pada saat melihat mata ketiga milik Yang Jian, anak ini pun langsung mengenalinya dan cerita bagaimana kehidupannya di langit bersama ibu Yang Jian. Setelah itu, jelmaan anjing langit itu akhirnya ikut kelompok Yang Jian untuk menemukan mata air giok tempat guru Lulu yaitu Dewa Giok berada. Setelah lama berjalan-jalan, mereka pun sampai di tempat perbatasan 3 alam, yaitu alam manusia, alam siluman, dan alam para dewa. Di saat itu, Yang Jian berebut antrian dengan orang lain sehingga memicu perdebatan. Namun tak disangka, penjaga gerbang langsung menunjukkan kekuatannya yang membuat Yang Jian ketakutan dan langsung antri. Setelah masuk, Yang Jian pun ketemu dengan Lulu di salah satu meja. Lulu pun kemudian memberitahu jika di penginapan itu ada 4 kamar. Keempatnya masing-masing memiliki level, yaitu level angin, level hutan, level api, dan level gunung. Setelah Yang Jian nanti dapat melewati semuanya, barulah dia bisa memasuki wilayah mata air giok. Dari situ, kemudian datanglah bos penginapan yang sangat aduhai. Ibu bos lalu cerita jika level hutan dijaga oleh kakak seperguruannya dengan jurus teknik hutan yang sangat hebat. Dan ada juga kakak seperguruannya yang ahli teknik api dan menjaga level api. Sementara di level gunung ada 2 orang yang memberi poin kematian peserta tertinggi. Dengan kata lain, di level ini tingkat kesulitan dimulai. Dan terakhir yaitu level angin, yang mana sampai sekarang belum ada yang mampu melewatinya. Setelah mendengar cerita dari ibu bos, dengan sombong, Yang Jian pun memutuskan untuk memberikan koin wahana agar bisa masuk, karena dia sudah tidak sabar. Di sana, Yang Jian langsung bertemu dengan penjaga level hutan dan dilempar keluar oleh jurusnya. Yang Jian lalu masuk ke dalam level api dan ternyata hasilnya sama saja. Karena penasaran, Yang Jian pun mencoba semuanya. Namun sayang, hasilnya tetap saja nihil. Karena itu, dia pun menjadi bahan ejekan di tempat tersebut. Malam harinya, Lulu mengajak Yang Jian makan bersama dan memberinya koin untuk kembali bermain di gerbang level tersebut. Lulu bilang jika Yang Jian menggunakan kekuatan dewa perang miliknya, pasti dia bisa menang dengan sangat mudah. Namun, di situ Yang Jian mengaku tak bisa menggunakan kekuatan hebat tersebut. Lulu lalu menyemangati Yang Jian dengan berkata bahwa dirinya juga sama dengan Yang Jian. Begitu lahir, Lulu sudah dibuang oleh kedua orang tuanya di penginapan 3 alam itu dan dipungut oleh Dewa Giok. Namun sampai saat ini dia tak mampu menjadi seperti kakak-kakak seperguruannya yang pandai mengendalikan api dan lain sebagainya. Sampai sekarang dia hanya bisa mengendalikan kertas saja. Lulu yakin dengan bakat luar biasa dan kekuatan yang ada di dalam diri Yang Jian, dia pasti bisa membangkitkan kekuatan langit jika dia mau berusaha lebih keras lagi. Kelompok Yang Jian kemudian membujuk ibu bos untuk bisa tinggal di penginapan 3 alam. Namun, meskipun sudah membayar sangat mahal, Yang Jian serta kawan-kawan harus membantu ibu bos dan para tuyul di penginapan itu. Serta setelah 7 hari menginap, meskipun Yang Jian tak lolos tes level, Yang Jian dan yang lain harus pergi dari tempat tersebut. 7天一过，不管通过与否，你们还得帮我工作。可以，只要能住在这儿。Malam harinya, kelompok Yang Jian makan bersebelahan dengan penjaga keempat gerbang level. Di saat itu, mereka mengenali Yang Jian sebagai orang yang akan menyelamatkan dunia. Namun, tanpa kekuatan dewanya, Yang Jian pasti tak akan bisa melakukan hal itu.
Di setiap harinya, Yang Jian kembali mencoba peruntungan melawan penjaga gerbang level elemen tersebut, sembari mencari uang untuk tambahan masuk ke sana lagi. Selama itulah Yang Jian memperdalam ilmu kungfunya dari pertarungan-pertarungan dengan para penjaga gerbang level. Dalam kurun waktu tersebut, Yang Jian akhirnya berhasil merebut lencana milik para penjaga gerbang level, yang berarti dia telah memenangkan pertarungan di tempat tersebut. Pada keesokan harinya, di luar penginapan, tepatnya di tempat pengantrian, ada seseorang yang mengalahkan banyak pengantri dan tiba-tiba masuk. Sementara itu, Yang Jian tengah menjalani tes terakhir dan akan masuk wilayah Dewa Gio. Namun, belum sempat terlaksana, anjing langit mencium bau yang sangat aneh. Dan tiba-tiba ada perkelahian. Melihat kejadian itu, Yang Jian pun ikut maju dalam pertarungan tersebut. Setelah musuh dapat dikalahkan, ada aura hitam yang keluar dan berpindah ke tubuh lain. Hal itu terus terjadi seiring tumbangnya para musuh. Ternyata aura hitam itu dari si Udin yang telah berubah menjadi iblis. Udin pun lalu menghajar semua orang yang ada di sana, termasuk Yang Jian. Namun kemudian Yang Jian mencabut sebuah pedang yang selama ini tak ada yang bisa mencabutnya. Sembari dirasuki Udin, Yang Jian pun terus berusaha mengendalikan dirinya untuk melawan si Udin. Dan akhirnya Yang Jian pun menghujamkan senjata itu ke tubuhnya sendiri, sehingga Udin bisa keluar. Setelah mengalahkan si Udin, Yang Jian pun mendapat kehormatan dari para penjaga gerbang level untuk masuk ke Gunung Mata Air Gio. Di sana, Yang Jian lalu memanggil-manggil Dewa Gio untuk keluar. Namun anehnya, yang muncul malah wanita naga dan para prajuritnya. Alhasil, mereka pun terlibat dalam sebuah pertarungan. Dalam pertarungan itu, Yang Jian terkena serangan dan tercebur ke dalam danau. Disitulah Yang Jian lalu bertemu dengan Dewa Gio. Dewa Gio lalu bertutur jika mereka berdua ditakdirkan bertemu di surga, yang artinya Yang Jian saat ini sudah berada di ambang kematian. Permasalahannya, Yang Jian ini dari dulu tidak mau menerima kekuatan dewa karena takut akan kehancuran. Namun setelah menyadari semua kesalahannya, Yang Jian pun mau menerima kekuatan dewa yang sangat hebat itu dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Setelah mengalahkan semua prajurit musuh, Yang Jian pun pergi melawan Lu Shao seorang diri. Namun, dalam pertarungannya itu, Yang Jian bisa dikalahkan oleh Lu Shao dengan sangat mudah. Dan diambil kekuatan mata langitnya. Setelah mendapatkan kekuatan itu, Lu Shao pun bisa membangkitkan wujud aslinya. Di saat itu, Lulu datang dan membantu Yang Jian untuk melarikan diri. Namun sayangnya, kekuatan Lulu tak sebanding dengan kekuatan Lu Shao.
Dia dan Yang Jia bisa ditumbangkan oleh Lu Xiao dengan sangat mudah. Lu Xiao kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk menghancurkan dunia dengan cara menyatukan 3 alam dan melawan para dewa yang menurutnya telah menyiksa kaum iblis atau siluman. Di saat yang genting itu, teman-teman Yang Jian dan Lulu dari penginapan 3 alam tiba-tiba muncul untuk membantu mereka. Sayangnya dari pertarungan itu, Lulu meninggoy karena luka pertarungannya yang sangat parah. Sementara itu, Lu Xiao yang melihat Yang Jian sendirian dan dalam kondisi yang lemah segera datang untuk menghabisinya. Yang Jian yang terpojok kemudian kembali terlempar ke dalam dunia ambang kematian, di mana dia bisa bertemu dengan ibunya. Di sana, sang ibu memberinya pitutur bahwa kekuatan dewa perang sesungguhnya berasal dari dalam dirinya, bukan dari mata langit yang dia miliki. Setelah kembali, Yang Jian pun langsung menyerang Lu Xiao dan terjadilah adu kekuatan yang sangat hebat di antara mereka berdua. Setelah pertarungan itu, semua pun bisa berakhir. Yang Jian lalu kembali ke desa dan hidup damai bersama adiknya, serta anjing langit yang sangat dia sayangi. Hal itu menandakan bahwa film sudah the end. 激烈的斗争之后，我们的战士打败了不可一世的魔王。猎人，我们要看龙！我们要看龙！可龙王还没有做出来呢。快给我们看龙！不要看龙！ Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah belum tentu kekuatan besar seperti naga akan selalu menang. Kadangkala dia juga akan kalah hanya dengan tombak kecil milik para dewa. Jadi tetaplah melamun dan bayangkan kalau kamu sebenarnya adalah titisan dari salah satu dewa. Akhir kata, potong rambut dengan gaya Korea. Adiknya Maman mau cabut dan sampai jumpa.